Dr. Madesari. Saya bukan Ya, sharing pengalaman, Pak, tapi ya. saya ada masalah gitu, Pak. Nah, Ya, silakan saya Pak, punya, silakan. ya, saya punya anak PNS, Pak, kerja di Lombok. Nah, anak saya kemudian menikah tahun 2024 bulan April. Setelah berjalan beberapa bulan, anak saya meninggal, Pak. Bulan Desember 2024 kemarin. Anak saya membeli rumah BTN di Lombok tahun 2021. Setelah menikah, anak saya kan rehab rumahnya, kemudian mengisi barang-barang di rumahnya. Itu yang pertama. Kemudian ketika menikah, anak saya dihadiahi oleh besan saya satu buah mobil, dua buah sepeda motor, Pak. Kemudian setelah selesai upacara adat di Bali, barang-barang yang ada di Lombok itu dibawa pulang ke Bali, Pak. Dibawa pulang ke Bali bukan ke rumah saya, tapi dibawa ke rumah orang tuanya, Pak. Semua, pokoknya alat-alat yang ada di rumah di Lombok itu dibawa ke sana. Termasuk mobil, sepeda dibawa ke sana, Pak. Sekarang menantu saya hamil, Pak. Hamil 8 bulan lah. Awal-awal Juni ini mau lahiran, Pak. Saya minta pendapat Bapak, bagaimana dengan posisi saya, Pak? Karena dari sejak Februari, ya anak saya kan meninggal Desember. Nah, setelah itu selesai bawa pulang dari Lombok itu, yang menantu saya tidak pernah pulang ke rumah, Pak, ke rumah saya. Dia tetap di sana, seolah-olah dia pergilah gitu, Pak, dari keluarga saya gitu. Nah, saya mohon pendapat Bapak, Pak, bagaimana seharusnya saya bertindak? Saya takutnya gini, Pak, mobil itu dihadiahi oleh besan saya masih dalam nyicil, Pak. Kedua sepeda motor juga nyicil di bank gitu. Sedangkan saya tidak punya, Pak. Kalau saya ngotot minta mobil itu supaya dibawa ke rumah, saya takutnya nanti disuruh melanjutkan bayar cicilannya, Pak. Itu dulu, Pak. Nanti mungkin ada kemauan lain saya diskusikan lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya turut berduka, Pak. Semoga almarhum diterima di tempat yang terbaik lah. Tadi ada rumah, ada mobil pemberian gitu. Nah, ini sebenarnya bicara harta, ini sebelum bicara harta harus bicara dulu tentang status perkawinan. Artinya begini, apakah dengan misalnya pihak suami ini almarhum, status perkawinannya masih sebagai suami istri, atau memang setelah misalnya almarhum ini bercerai. Nah, ini kalau memang statusnya masih dalam status perkawinan, yaitu memang ini pembicaraan tentang harta bersama dan sebagainya ini menjadi belum waktunya. Jadi masih menjadi status perkawinan, Pak. Maaf, Pak. Masih di kartu kakak saya. Oh ya, jadi masih. Status di kartu kakak kan cerai mati. Gitu. Itu artinya, Pak, artinya kan masih statusnya dalam masa perkawinan. Masih statusnya status suami istri. Cuman tadi saya agak tergelitik sedikit, Pak. Tergelitiknya begini, suaminya almarhum tetapi hamil. Ini apakah kehamilan karena suami atau memang karena hal lain? Nah, disinilah mungkin inilah akan nanti menentukan nanti apakah itu adalah ahli waris dari keluarga itu anaknya nanti atau bukan. Nah, disinilah harus diselesaikan terlebih dahulu, Pak. Kalau memang itu misalnya status perkawinannya tetap, ya berarti semua harta itu masih dikelola oleh para pihak, oleh istrinya bersama anak-anaknya. Jadi langkah yang pertama saran saya adalah tentukan apakah itu status perkawinannya masih tetap sebagai suami istri dengan suaminya almarhum atau memang cerai. Nah, itu dulu dipastikan. Setelah itu pasti baru yang berikutnya. Karena ini hamil, itu misalnya kan, atau apalagi misalnya melahirkan, apakah itu jatuh ke ahli waris atau bukan? Nah, jadi tidak bisa ini dicampur itu
masalah harta dulu, sedangkan status perkawinannya ini belum ada kepastian. Tapi yang pasti sekarang mereka berstatus sebagai suami istri dengan almarhum. Sehingga semua harta itu masih haknya dia untuk mengelola. Untuk mengelola loh Pak. Karena saya meninggal, istrinya masih hamil 3 bulan, Pak. Oh gitu ya. 3 bulan, 4 bulan. Berarti ditinggal dalam keadaan hamil Pak ya? Hamil ya. Berarti yang menjadi persoalan itu Pak. Kalau memang statusnya masih menantunya Bapak, itu misalnya kan. Nah, itu artinya masih dia punya hak untuk itu beserta nanti calon putra-putrinya mereka, cucunya Bapak. Dari situ dulu Pak, dari untuk menentukan sikap itu. Baru kemudian berikutnya. Tapi kalau status masih, berarti memang istri mempunyai hak untuk mengelola.